Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Amelia Pristiwianti dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang proses terbentuknya alam semesta dan penghuninya, alam semesta, serta terjadinya galaksi, bumi, dan sistem tata surya. Bersama rekan saya yang lain, yaitu Ainun Nadif dan Kamila Nurdiana. Baik, saya langsung saja ke materi. Alam semesta dan tata surya. Alam semesta merupakan ruang dan waktu di mana terdapat materi yang berpadu di dalamnya. Alam semesta sendiri mempelajari tentang dua hal, yaitu mikrokosmos, yang berarti mempelajari hal-hal yang berukuran kecil, seperti proton, atom, maupun elektron, dan makrokosmos, yang berarti mempelajari hal yang besar, seperti alam semesta dan keadaannya. Menurut orang Babilonia sendiri, alam semesta merupakan susunan suatu ruangan, yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik, serta terjadinya segala peristiwa alam. Tata surya. Isi alam semesta yang termasuk di dalamnya yaitu tata surya, yang terdiri dari semua benda-benda langit dan berada dalam suatu pola yang teratur. Tata surya sendiri dapat diartikan sebagai benda langit yang disebut sebagai matahari, dan semua objek yang terikat pada gravitasinya. Objek-objek yang termasuk yaitu planet, satelit alami, dan jutaan benda langit lainnya. Teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu steady state theory atau teori keadaan tetap, yang menyatakan bahwa alam semesta selalu sama dimanapun dan kapanpun. Teori ini juga menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi lahir, tumbuh, dan menjadi tua hingga pada akhirnya mati. Teori yang kedua yaitu Big Bang Theory atau teori dentuman besar, yang menyatakan bahwa ada massa yang sangat besar, dan karena adanya reaksi inti, kemudian meledak dengan hebat dan mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Bagian alam semesta dan tata surya. Galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang yang berjumlah miliaran dan berbentuk seperti lensa cembung pipih atau cakram. Dan galaksi tempat di mana makhluk hidup tinggal adalah galaksi Bima Sakti. Matahari. Matahari adalah anggota tata surya yang paling besar dan merupakan pusat dari tata surya. Matahari digolongkan sebagai bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari juga merupakan bagian dari tata surya yang memiliki suhu yang mencapai jutaan derajat Celcius. Planet-planet. Dalam tata surya terdapat 8 planet yang terdiri atas planet luar, yaitu planet yang umumnya lebih besar daripada planet dalam, dan planet dalam yaitu planet yang dekat dengan matahari. Susunan planet yang pertama yaitu Merkurius, yang merupakan planet dengan jarak paling dekat dengan matahari, yaitu sejauh 58 juta kilometer dari matahari. Planet ini merupakan planet terkecil dalam tata surya, dengan diameter 4.900 km, dan tidak memiliki satelit. Planet yang kedua yaitu planet Venus, yang merupakan planet dengan atmosfer paling tebal, yaitu 100 kali atmosfer bumi, dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi, yaitu dengan diameter 12.100 km. Pada planet Venus, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur, karena rotasi Venus yang berkebalikan dengan planet lainnya. Planet Venus juga memiliki gravitasi yang sama dengan bumi, namun planet ini tidak memiliki satelit. Planet urutan ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi sendiri memiliki atmosfer yang dapat menangkal sinar ultraviolet dan radiasi dari benda-benda langit yang berbahaya bagi kehidupan. Planet Bumi memiliki jarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat yaitu Mars.
Bagian permukaan planet Mars adalah padang pasir yang ditutupi debu dan batuan padat. Planet ini tidak memiliki sumber air, namun memiliki dua satelit bernama Phobos dan Deimos. Mars memiliki diameter 6.800 km dan jarak sejauh 228 juta kilometer dari matahari. Planet urutan kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dengan ukuran 142.700 km atau setara dengan 11 kali besar bumi. Rotasi Jupiter lebih cepat daripada planet lain, sehingga membuat ukurannya lebih lebar pada bagian ekuator. Planet urutan keenam yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter, dengan diameter 120.000 km atau 9 kali ukuran bumi. Planet Saturnus memiliki atmosfer yang sangat tebal dan terdapat cincin yang mengelilingi pada atmosfernya. Cincin tersebut tersusun atas partikel debu halus, kerikil, dan es yang sangat besar. Planet ini memiliki 31 satelit, yang salah satunya adalah Titan. Titan merupakan satu-satunya satelit yang memiliki lapisan atmosfer dalam tata surya. Planet urutan ketujuh yaitu Uranus. Uranus ditemukan oleh seorang astronom bernama Sir William Herschel pada tahun 1781. Sama seperti Saturnus, Uranus juga memiliki cincin, namun lebih tipis. Planet ini memiliki rotasi yang sama dengan Venus, yaitu berputar dari arah timur ke barat. Namun, arah rotasinya dari atas ke bawah, dengan sangat cepat sehingga menyebabkan ukurannya lebih besar pada bagian ekuator. Planet Uranus memiliki sebanyak 27 satelit. Urutan planet yang terakhir, atau ke-8, yaitu Neptunus. Neptunus ditemukan oleh seorang astronom bernama Blois pada tahun 1846. Planet Neptunus memiliki atmosfer yang tebal dan juga memiliki 4 cincin yang terbuat dari debu. Pada planet ini terdapat bintik hitam yang diyakini terjadi badai besar di dalamnya. Planet ini memiliki sebanyak 11 satelit alami. Di antaranya adalah Triton yang merupakan satelit terbesar planet Neptunus. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya yang berjudul Susunan Tata Surya dengan beberapa poin. Poin pertama, planetoid atau asteroid, yaitu benda langit yang berukuran kecil dengan diameter 900 km terdiri atas batuan dan mineral logam yang membeku mengelilingi matahari pada jarak tertentu. Dan planetoid atau asteroid itu ditemukan oleh Piazzi pada tahun 1801. Poin 2, komet atau bintang berekor. Komet atau bintang berekor merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri, sekaligus memantulkan cahaya matahari sehingga komet terlihat berpijar dan memiliki ekor cahaya memiliki diameter 100.000 km, termasuk selubung gasnya serta terbuat dari es volatile. Poin 3, meteor. Meteor adalah benda yang melayang di luar angkasa yang tersusun atas batuan kecil yang sangat banyak dengan diameter sekitar 0, meter, 0, mm. Meteor yang berpijar dan bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik. Poin 4 adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet selama planet mengelilingi matahari, atau biasa disebut gerak revolusi satelit. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami sudah ada dari dulu yang mengelilingi planet, dan satelit buatan adalah buatan manusia yang diluncurkan ke angkasa untuk tujuan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang asal mula kehidupan. Bumi ini dahulu terbentuk dalam suatu keadaan yang sangat panas, dan secara perlahan-lahan bumi mengalami suatu proses yang disebut dengan kondensasi, atau bumi menjadi lebih
dingin hingga suatu saat terbentuklah kerak atau kulit bumi. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama berbentuk cair yang membentuk samudra, yang kedua berbentuk gas membentuk atmosfer, dan yang ketiga berbentuk padat yang membentuk litosfer. Saat ini kulit bumi tersebut dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup yang biasa disebut dengan biosfer. Nah, di dalam kehidupan di alam semesta, khususnya yang terdapat di bumi, itu terbentuk melalui beberapa zaman. Ada 3 zaman. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum. Apa sih zaman Arkeozoikum itu? Zaman Arkeozoikum merupakan masa awal pembentukan kerak bumi dan masa kehidupan manusia purba. Zaman ini terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini muncul kehidupan primitif yang di dalam samudra berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Adapun fosil tertua yang ditemukan adalah fosil stromatolith dan cyanobacteria. Kemudian yang kedua ada zaman Proterozoikum. Pada zaman Proterozoikum ini merupakan awal pembentukan atmosfer dan hidrosfer, serta masa kehidupan awal, yaitu berkembangnya organisme sel tunggal menjadi sel banyak atau biasa disebut dengan eukaryotes dan prokaryotes. Pada zaman ini terjadi sekitar 2,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Nah, menjelang akhir masa organisme itu ada lebih kompleks organismenya, yaitu seperti jenis invertebrata bertubuh lunak. Itu mulai muncul. Contohnya ubur-ubur, cacing, dan koral. Masa Arkeozoikum dan Proterozoikum biasa dikenal dengan masa Prakambrium. Kemudian yang ketiga ada zaman Kambrium. Zaman Kambrium itu adalah zaman di mana batuan berumur Kambrium dipelajari dan ditemukannya hewan yang mempunyai kerangka luar atau cangkang sebagai pelindung. Zaman ini terjadi sekitar 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Hewan zaman ini mempunyai kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Seperti fosil yang ditemukan pada umumnya ada alga, cacing, spon, koral moluska, echinodermata, brachiopoda, dan anthropoda. Perubahan secara bertahap dari semua makhluk hidup terjadi secara perlahan dan terus-menerus, atau biasa disebut dengan istilah evolusi. Nah, terdapat beberapa era atau asal mula kehidupan di bumi antara lain. Yang pertama ada era Arkea atau Archean, terjadi sekitar 4.600 sampai 2.500 juta yang lalu. Pada era ini, bumi terbentuk melalui proses biokimiawi yang kemudian menghasilkan sel pertama dan organisme pertama. Kemudian yang kedua ada era Proteozoikum atau Proterozoik yang terjadi sekitar 2.500 sampai 544 juta tahun yang lalu. Pada era ini, bumi terbentuk melalui sel prokariota yang menghasilkan bakteri penghasil oksigen. Selain terbentuk melalui sel prokariota, juga menghasilkan protista yang terbagi menjadi profita, protozoa, dan hewan overtabrata. Oke, yang ketiga ada era Paleozoikum atau Paleozoik, yaitu munculnya hewan-hewan bertulang belakang pada era ini. Terjadi sekitar 544 sampai 250 juta tahun yang lalu, seperti ikan, reptil, dan fungi. Hewan-hewan yang muncul pada zaman ini atau biasa disebut dengan Arthropoda vertebrata. Kemudian yang keempat ada era Mesozoikum. Era Mesozoikum atau Mesozoik ini terjadi sekitar 250 sampai 60 juta tahun yang lalu. Pada era ini muncul hewan-hewan dinosaurus yang lama-kelamaan hewan dinosaurus itu akhirnya punah. Kemudian yang terakhir ada era Cenozoikum atau Cenozoik yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada era ini munculnya hewan mamalia dan hewan primata seperti monyet. Karena monyet merupakan nenek moyang manusia yang disebut manusia purba, lalu muncul manusia pertama dan munculnya manusia modern. Banyak teori atau paham-paham yang dikemukakan para ilmuwan mengenai teori awal mula kehidupan di dunia. Namun semuanya belum dapat dipastikan memberikan jawaban yang benar. Ada beberapa hipotesis maupun teori tentang asal mula kehidupan. Adapun hipotesis tentang asal mula kehidupan itu
Antara lain, yang pertama adalah hidup berasal dari Tuhan. Pandangan semacam itu dikenal dengan paham penciptaan khusus atau special reaction yang mengandung pengertian bahwa Tuhan langsung turun tangan kemudian menciptakan hidup di atas bumi. Adapun yang kedua adalah hidup berasal dari planet lain. Sebuah pemikiran mengatakan bahwa makhluk tertentu atau kosmozoa yang berasal dari planet lain masuk ke bumi dan kemudian hidup dan berkembang biak di dalam bumi. Yang ketiga ada hidup secara tiba-tiba atau spontan. Terjadinya hidup secara tiba-tiba atau spontan ini dikemukakan oleh filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa hidup ini bermula dari benda mati yang kemudian menjadi jasad hidup. Paham ini sama artinya dengan abiogenesis yang berarti hidup berasal dari benda mati. Yang keempat ada hidup berasal dari telur. Hipotesis ini dikemukakan oleh Francesco Redi, ilmuwan yang berhasil menumbangkan hipotesis Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa hadirnya larva atau ulat dalam suatu potongan daging karena di dalamnya sudah terdapat sejumlah telur lalat. Apabila lalat tidak meletakkan telur-telurnya di dalam potongan daging, maka tidak akan ada larva atau ulatnya. Dari situlah dapat ditarik kesimpulan bahwa hidup berasal dari telur atau biasa disebut dengan paham omne vivum ex vovo. Kemudian teori tentang asal mula kehidupan. Yang pertama ada teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari luar angkasa. Yang kedua ada teori Flügger menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari zat protein protoplasma. Yang ketiga ada teori Moore menyatakan bahwa makhluk hidup muncul dari pendinginan bahan organik. Yang keempat ada teori Allen menyatakan bahwa benda hidup berasal dari reaksi pada saat bumi berdifusi. Sedangkan yang terakhir adalah teori evolusi. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling terkenal, yaitu menyatakan bahwa dunia akan selalu berubah dan makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda akibat keadaan alam. Namun, teori ini mengalami kegagalan yang disebabkan evolusi hanya sebuah kepercayaan. Ditemukannya fosil Piltdown banyak spesies di bumi yang mirip dan evolusi tidak bisa menjelaskan proses pembentukan makhluk hidup itu sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin. Kemudian dari beberapa teori dan hipotesis tersebut terdapat dibagi menjadi dua berdasarkan konsep utamanya, yaitu yang pertama makhluk hidup berasal dari benda mati yang berangsur-angsur menjadi makhluk hidup secara spontan, dan yang kedua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Kedua konsep tersebut sampai saat ini masih berstatus sebagai hipotesis karena belum bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah tentang kebenarannya. Kesimpulan, alam semesta adalah ruang dan waktu di mana terdapat materi dan energi yang berpadu, serta terdapat kehidupan-kehidupan biotik dan abiotik. Juga terjadinya segala peristiwa alam. Alam semesta terbentuk melalui teori keadaan tetap atau steady state theory dan teori dentuman besar atau Big Bang teori. Tata surya adalah ruang berisi benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya dan berada dalam suatu pola yang teratur. Bumi terdiri atas 3 bentuk, yaitu bentuk cair membentuk samudra, gas membentuk atmosfer, dan padat membentuk litosfer. Teori evolusi adalah teori yang mengatakan bahwa dunia akan selalu berubah dan makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, kemudian menjadi berbeda akibat dari kondisi alam. Teori ini lemah karena hanya sebagai sebuah kepercayaan. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari materi keempat ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.